Sekitar tahun 2000-an, aku yang saat itu masih kecil, mungkin umur 5 sampai 6 tahun, masih TK, sempet tinggal di rumah eyang beberapa tahun. Kebetulan almarhum eyangku ini orang Jawa yang masih sangat menjunjung adat dan juga tata cara Jawa dalam kehidupannya sehari-hari. Aku pun sebagai cucunya merasa banyak banget belajar budaya dan adat Jawa dari almarhum eyang. Eyang punya banyak banget jarik batik tulis yang aku baru tahu setelah gede kalau ternyata harganya lumayan price. Eyang juga mengkoleksi beberapa keris, tombak, lukisan, dan beberapa patung. Rumah eyangku ini lumayan kental nuansa Jawanya. Pintu utama rumah ada ukiran buto dan ular yang mengitari pintu. Dinding teras eyang ada ukiran tokoh pewayangan yang lagi berburu rusa dengan panahnya. Masuk di ruang tamu disambut lukisan Nyai Roro Kidul dan Joko Tarub. Waktu aku kecil, entah apa yang ada di pikiranku waktu itu, aku beberapa kali nyoret-nyoret lukisan eyang pakai spidol. Dengan cara aku naik ke atas sofa, terus aku jinjit buat titik-titikin bidadari yang tanpa baju itu pakai spidol atau krayon. Nggak sampai di situ aja. Patung-patung pahatan kayu yang berbentuk wanita setengah telanjang, jadi kayak pakai kain tapi bagian dadanya terbuka, lagi nyunggi kendi air. Aku pakein baju, kadang aku kasih mukena aku, terus aku pakai buat mainan. Untung eyangku ini super baik dan sabar. Mungkin dalam hati eyangku waktu dulu namanya juga anak kecil, masih polos gak paham. Mungkin ya, atau mungkin juga sebenarnya kesel, tapi ditahan karena ya gimana orang cucunya sendiri, entahlah. Tapi eyang gak pernah sekalipun marah sama aku. Oh iya, eyang juga memelihara beberapa burung perkutut yang suaranya kalau siang-siang bikin ngantuk. Terus juga punya beberapa tanaman bikin suasana rumah eyang jadi asri kayak pohon cemara, pohon sawo, pohon kenongo, pohon melati yang kalau malam-malam baunya bikin horor juga kadang. Nah, selain itu semua, eyang juga rutin menjalankan ritual meditasi ala Jawa, yaitu sumoroh. Sumoroh adalah salah satu cara atau metode untuk menuju ketentraman lahir batin dengan berserah diri secara totalitas kepada Tuhan, atau meditasi yang awalnya berasal dari Jawa. Praktik ini didasarkan pada pengembangan kepekaan dan penerimaan melalui relaksasi tubuh, perasaan, dan pikiran. Tapi memang kurang lebih kayak gitulah. Karena dalam komunitas atau apa ya nyebutnya, perkumpulan teman-teman sumoroh eyang ini tuh gak semuanya Islam, jadi campur gitulah. Intinya mereka sama-sama orang Jawa. Dan ritual itu selalu dilakuin di rumah eyang setiap hari, apa ya, aku lupa. Jadi kayak dalam seminggu atau sebulan beberapa kali gitu, mereka kumpul di rumah eyang untuk melakukan sumoroh. Dan aku selalu happy. Kenapa happy? Ya betul, karena eyang pasti masak enak. Jadi aku pastinya makan enak. Sumoroh yang dilakuin sama eyangku ini kalau dilihat simple banget. Mereka duduk aja biasa di sofa ruang tamu eyang, yang emang lumayan luas, sekitar 15 orang atau lebih mungkin ya. Terus dilanjutkan dengan pembacaan doa, tapi aku gak paham apa karena pakai bahasa Jawa halus gitu. Terus mereka kayak nutup mata layaknya orang meditasi dan berdoa pada umumnya. Terus di tengah-tengahnya si pemimpin doa ini nyebut Allah, gitu lumayan panjang. Penulis memberikan informasi bahwa cerita ini bukan soal sumorohnya, tapi kejadian yang dialami sang penulis saat sumoroh di rumah eyang ini berlangsung. Aku cuma berusaha menjelaskan sedikit gambaran sumoroh yang dulu dijalankan oleh eyangku, biar bisa sama-sama bayangin aja gimana situasi di sana waktu dulu. Ketika sumoroh berlangsung, nggak boleh berisik tentunya. Jadi aku sebagai cucu yang susah diem, lumayan sering disuruh main di dalam kamar. Posisi kamar ini ada di paling belakang rumah sebelum pintu belakang yang menuju ke kamar mandi dan dapur.
Kamar mandi dan dapur di rumah eyangku ini terpisah dari bangunan utama tapi masih di dalam rumah. Cuma kayak jatuhnya di ruang semi outdoor gitu. Kalau aku lagi gak bisa diem dan rada bandel, waktu eyang lagi sumoro, ya udah aku pasrah lah main-main sendiri di kamar itu. Kadang main boneka, kadang mewarnai atau menggambar, kadang juga cuma tiduran aja sambil dengerin suara orang-orang yang lagi mondar-mandir antar makanan sampai ketiduran. Oh iya, lupa bilang kalau sumoro itu dilakuinnya malam. Udah lupa tapi kayaknya sekitar jam 7 sampai 8 malam lah kurang lebih. Nah, aku yang waktu itu kebetulan lagi disuruh main di dalam kamar. Mainin boneka kecilku semacam boneka Susan tapi versi cowoknya. Botak gitulah, aku namain Lito. Waktu itu ada salah satu rewang atau ART-nya eyang yang nganterin makanan buat aku ke kamar. Terus dia bilang, "Makannya jangan di kasur ya non, di meja belajar aja, biar nggak tumpah lagi. Soalnya beberapa waktu lalu aku makan di atas kasur dan tumpah. Jadi harus dicuci kasurnya." Karena udah dipesan gitu, ya udah aku makan di meja belajar dan si Lito yang tadinya aku taruh di kursi meja belajar, aku pindahin ke kasur. Karena aku mau duduk di kursi itu. Waktu itu posisi Lito aku taruh dengan posisi tidur. Tapi beberapa saat kemudian, setelah aku selesai makan, aku balik lagi ke kasur. Niatnya mau main lagi, tapi aku kaget. Si Lito posisinya udah duduk di atas bantal. Aku yang ketakutan langsung keluar kamar dan lari nyariin mama, terus cerita apa yang barusan terjadi. Belakang rumah eyang ini juga kuburan, dan di kampung rumah eyangku ini juga lumayan serem. Mama yang udah sering denger hal-hal kayak gini, soalnya kejadian aneh-aneh juga dialami sama kakakku. Jadi kayak udah biasa ngadepin anak-anaknya yang tiba-tiba atau mendadak ketakutan. Entah ini adalah kejadian yang keberapa kali, tapi si Lito yang aku sayang ini memang kalau lagi ada sumoro suka pindah-pindah tempat sendiri. Tapi di hari biasa itu gak terjadi. Entah ada kaitannya dengan sumoro atau kebetulan aja, wallahu alam. Dan walau begitu, aku tetap mainin Lito. Pernah juga suatu hari ketika ada pelaksanaan sumoro, aku yang malam itu lagi ditemenin sama mama di kamarku. Suasana yang lagi hening tiba-tiba pecah karena ada suara kereta kencana lengkap dengan lonceng dan derapan kuda, kayak lagi lewat di dalam rumah. Entah dari mana asalnya suara itu, tapi rasanya kayak seolah kereta kuda itu lewat di atas kepala kita. Sejelas itu suaranya. Aku sama mama yang sama-sama kaget, kita saling lihat-lihatan. Dan mama langsung meluk aku sambil terus-terusan komat-kamit baca segala macam doa. Pernah juga waktu itu aku lari-larian di garasi. Posisinya tepat di sebelah ruang tamu yang saat itu lagi ada pelaksanaan sumoro. Seperti biasa aku disuruh main di kamar dulu sampai sumoro selesai. Ya udah, aku nurut. Waktu itu mungkin karena capek juga habis lari-lari, jadi aku ketiduran. Waktu itu mungkin mama sama papaku lihat aku udah tidur pules banget, jadi gak bisa dibangunin buat pindah ke kamar papa. Walaupun sebenarnya kamar di belakang itu cuma aku pakai main aja, gak pernah dipakai tidur semalaman di sana. Tapi di malam itu aku tidur di sana tanpa sengaja. Dan di dalam tidurku, aku mimpi ada orang paruh baya sekitar 60 tahunan, pakai baju normal layaknya bapak-bapak pada umumnya, kemeja plus celana bahan. Buka pintu kamarku dan ngajakin aku buat jalan ke ruang tamu. Dan di sana aku dan si bapak itu cuma berdiri mematung ngeliatin orang-orang yang lagi pada sumoro. Termasuk dua eyangku yang ada di sana, di dalam mimpiku. Aku liatin muka semua orang yang duduk di ruang tamu satu persatu. Gak ada yang aneh. Sampai pandanganku berhenti di satu orang yang sama persis kayak bapak yang tadi ngajak aku buat ke ruang tamu. Semua orang yang lagi sumoro tuh merem,
termasuk si bapak yang tadi ngajakin aku ke ruang tamu. Awalnya dia gandeng aku dari kamar, tapi pas sampai di ruang tamu tiba-tiba udah duduk gabung juga sama yang lain. Dan beberapa detik kemudian si bapak itu melek, natap aku sambil teriak, "Tangi!" Saat itu juga aku kebangun, dan ternyata aku lagi benar-benar berdiri di ruang tamu dalam kondisi gelap. Semua lampu mati, gak ada orang. Hening, serumah Eyang udah pada tidur semua. Aku gak inget itu jam berapa, tapi yang jelas udah malam banget, mungkin tengah malam. Aku sama sekali gak punya riwayat somnambulisme atau sleepwalking, dan ini adalah pengalaman pertamaku. Entah gimana aku bisa ada di ruang tamu, mungkin jalan sambil tidur atau gimana entah. Yang aku tahu, aku lagi tidur, terus mimpi yang tadi itu dan terbangun di ruang tamu. Waktu itu aku langsung lari ke kamar papa dan langsung tidur di sana tanpa cerita apapun ke mama atau papa. Dan mereka juga gak ada yang nanya, mungkin taunya aku dari kamar belakang, kebangun, takut, dan pindah ke kamar gitu aja. Beberapa hari kemudian dengan kepolosan dan rasa penasaran yang menggebu-gebu, di hari Eyang ngadain sumoro lagi, aku udah siap-siap duduk di teras dari awal buat merhatiin orang-orang yang datang ke rumah Eyang. Siapa tahu beneran ada tuh si bapak yang gandeng aku di mimpi tadi malam. Setelah aku absen semua orang yang datang malam itu, sampai akhirnya sumoro dimulai. Bapak itu gak ada, bahkan yang perawakannya mirip-mirip pun gak ada. Sampai aku ngintip-ngintip dari jendela teras buat liatin mereka pas pada merem, tapi tetap gak ada. Nah, walaupun Eyangku ini Jawa Tulen, mama sama papaku gak membiasakan komunikasi sehari-hari di rumah pakai bahasa Jawa. Tetap pakai bahasa Indonesia, begitu juga dengan sepupu-sepupuku. Mereka juga pakai bahasa Indonesia, sedikit campur bahasa Jawa sama orang tua mereka, Pak De Budeku. Tapi setelah kita besar, remajalah kita juga mulai tuh diajarin bahasa Jawa halus atau kromo buat ngomong ke orang yang lebih tua. Nah, penjelasan ini buat membuka kejadian yang terakhir. Nah, tadi kan aku udah cari si bapak yang di mimpiku, ternyata nggak ada. Tapi selang beberapa hari dari kejadian mimpi dan tidur berjalanku itu, aku sempat mimpi bapak itu lagi. Posisinya di mimpi itu aku lagi naik becak sama mamaku. Di sepanjang jalan, pak becaknya ngajak ngobrol mamaku yang aku nggak tahu artinya apa, karena pakai bahasa Jawa halus atau kromo. Nah, si bapak becak ini ngomong sama mamaku. Tiba-tiba raut muka mamaku berubah sedih sampai nangis, dan akhirnya turun dari becak sambil kayak kebingungan. Aku yang tetap ada di becak itu dibawa pergi sama pak becaknya. Dan pas aku lihat dari celah kecil yang ada di tengah-tengah becak, di situ aku lihat becaknya ini adalah si bapak yang gandeng aku ke ruang tamu di mimpi sebelumnya. Waktu itu dia terus-terusan ngomong kayak nerocos dengan nada yang cepet, kayak tanpa jeda pakai bahasa Jawa. Aku sama sekali gak tahu artinya, dan aku gak bisa bahasa Jawa saat itu. Aku yang ketakutan langsung loncat dari becak dan kebangun dari tidur. Untungnya kali itu aku ada di kamar mama papaku, tanpa sleepwalking kemana-mana. Aku langsung minta dipeluk sama mamaku dan dibacain doa-doa. Aku cuma bilang kalau aku mimpi setan, karena nggak tahu harus ceritanya gimana ke mereka. Mungkin masih banyak kejadian-kejadian lain, tapi yang paling aku ingat ya cerita ini. Entah ada hubungannya dengan sumoro atau enggak, tapi itulah yang terjadi sama aku. Yang aku alami di sana terlepas dari adanya sumoro. Rumah Eyang dan sekitarnya itu emang dulu cukup angker.